Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Bingkisan yang Tertukar, karya Zilmi Afkarina Hanum. Malam itu, selepas melaksanakan sholat maghrib, Rifai memenuhi panggilan kepala sekolah yang memintanya datang di rumah. Bunda memasak mie ayam. Sapaan akrab warga sekolah kepada kepala sekolah adalah Bunda. Iya, Bunda. Untuk ukuran kepala sekolah, Bunda adalah sosok yang sangat keibuan untuk bawahannya. Biasanya, Bunda tidak menyebut guru-guru sebagai bawahan. Lebih sering menganggap sebagai anak. Sekolah ini memang baru berdiri. Kurang lebih 5 tahun lamanya. Bunda bekerja sejak sekolah itu berdiri. Sedangkan Rifai baru 2 tahun terakhir bekerja di sekolah swasta ini. Awalnya, Rifai hanya bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Gaji yang didapat tidak seberapa, hanya sekitar 50.000 sampai 80.000 per harinya. Itu pun ia gunakan untuk makan sehari-hari, dan sisanya ia tabung. Hidup Rifai mandiri sejak lulus SMA. Sebagai anak pertama, Rifai memilih merantau dan mencari pekerjaan. Keluarganya dari golongan menengah ke bawah. Mempunyai 3 adik yang masih kecil dan semuanya duduk di bangku sekolah. Duduk di bangku sekolah artinya butuh biaya untuk sekolah. Karena itu, Rifai memutuskan untuk pergi merantau dan mencari pekerjaan. Rifai meyakini selagi bisa, usaha insya Allah rezeki akan mengikuti. Sejak hari itu, setiap hari Rifai giat bekerja. Tidak ada rasa malu sedikit pun untuk menjadi kuli angkut. Karena kejujuran dan kegigihannya dalam bekerja, Rifai dikenal baik oleh orang-orang di sekitar pasar. Ia pandai bergaul dan sangat santun kepada orang tua. Terlebih, ia dikenal sebagai ahli ibadah. Saat azan berkumandang, Rifai selalu bergegas ke musola untuk sholat. Bagi Rifai, sholat awal waktu adalah kunci lancarnya rezeki. Dari hari ke hari yang dilewati, saat Bunda sedang berbelanja, tiba-tiba Bunda terpleset dan jatuh di depan kios sayuran. Memang jalan hari itu di pasar sedang licin. Rifai melihat Bunda terjatuh, langsung menolongnya, membereskan keranjangnya yang berserakan. "Terima kasih, Nak. Bisakah kamu bantu Bunda untuk naik motor?" ujar Bunda sambil menahan sakit karena terjatuh tadi. Dari raut muka Bunda, Rifai bisa melihat usianya yang tidak jauh beda dengan usia ibunya. Ia langsung teringat dengan sosok sang ibu yang ia rindukan. Walau baru beberapa bulan rantau, Rifai sudah sangat rindu ibunya. "Baik, Bu, mari saya bantu carikan bentor," kata Rifai sambil mengegangi Bunda yang menopang di tangannya. Sampai di bentor, Bunda menyodorkan lembaran uang kepada Rifai. Tapi Rifai menolak. "Kalau kau tidak mau menerima uang ini, datanglah besok ke rumah Bunda. Rumah Bunda di samping Masjid Nurul Haq, cat warna hijau. Bunda tunggu ya, Nak," ujar Bunda kepada Rifai. "Bu, baik, insya Allah saya datang," jawab Rifai.
Sejak itu, Bunda dan Rifai saling mengenal. Siang itu setelah kejadian Bunda terjatuh di depan kios sayuran karena jalannya licin dan ada sedikit genangan air, Rifai membuat peringatan menggunakan papan tulis. Tujuannya agar orang-orang yang melewatinya lebih berhati-hati. Rifai merasa sosok ibu yang ia tolong tadi adalah ibu kandungnya. Saat itu juga Rifai bergegas mengirim pesan singkat kepada ibunya lewat telepon seluler sederhana miliknya. Bertanya apa kabar dan meminta doa restu. Kemudian ia bekerja kembali. Bos kuli selalu senang dengan pekerjaan Rifai. Semangatnya gigih, tidak pernah mengeluh, serta rajin beribadah. Esok hari, selepas bekerja di pasar, Rifai pergi ke rumah Bunda. Benar saja, di rumah Bunda sudah disediakan mie ayam spesial untuk Rifai. Bunda merasa berhutang budi karena Rifai sudah menolong Bunda saat terjatuh di pasar kemarin. Di rumah Bunda hanya tinggal bertiga dengan suami dan anak bungsunya. Anak Bunda ada 3, tapi keduanya merantau, sekolah di provinsi tetangga. Anaknya seusia Rifai, tapi perempuan. Ketika melihat Rifai, Bunda seperti melihat anak sulungnya. Mari nak, dimakan. Makanan favorit anak-anak saya adalah mie ayam. Karena mereka sedang tidak di sini, jadi saya panggil kamu datang. Makan yang banyak ya nak, dihabiskan, ujar Bunda kepada Rifai. Sepertinya Bunda sedang membayangkan bahwa anaknya di perantauan sedang makan mie ayam dan berharap semoga anaknya sama seperti Rifai, senang menolong orang. Sejak itu Rifai sering berkunjung ke rumah Bunda, walau hanya untuk mengobrol atau sekedar mengopi dengan suami Bunda. 6 bulan dilewati, Rifai sebagai kuli di pasar. Saat tahun ajaran baru, Bunda membutuhkan tenaga pendidik untuk di sekolah. Bunda berpikir untuk menghubungi Rifai untuk bergabung ke sekolah. Selama Bunda mengenal Rifai, Bunda tahu Bunda tahu bakat yang dimiliki oleh Rifai. Lebih dari sebagai seorang kuli angkut pasar, Rifai bisa belajar menjadi guru di sekolah. Hari itu, Bunda langsung menghubungi Rifai untuk datang ke rumah. Seperti biasa, sepulang bekerja di pasar, Rifai pergi ke rumah Bunda. Bunda menyampaikan maksud untuk menjadikan Rifai guru honorer di sekolah. Bunda yakin Rifai bisa menyesuaikan diri dengan sekolah, walaupun latar belakangnya pernah menjadi kuli angkut. Rifai sebenarnya pandai mendesain, teliti terhadap administrasi, dan senang bekerja dengan tim. Jadi, untuk menjadi guru honorer, Rifai tidak menolak, bukan karena gajinya yang lebih besar daripada kuli angkut, melainkan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan yang dia miliki. Sejak tahun ajaran baru itu, Rifai mulai bekerja di sekolah dan berhenti sebagai kuli angkut. Tahun pertama dilalui Rifai dengan senang hati. Ia mulai belajar dari apa yang belum ia pelajari. Rifai sosok yang sungguh-sungguh bekerja. Pekerjaannya selalu tuntas
Warga sekolah menyukainya. Ia diakui dan cepat beradaptasi. Menjadi seorang guru honorer adalah suatu hal baru untuk Rifai. Latar belakang keluarganya tidak ada yang menjadi guru. Awalnya memang sedikit sulit untuk mengajar, tapi lama-kelamaan Rifai terbiasa. Didukung dengan dasar sekolah Islam, kegiatannya pun banyak diisi dengan kegiatan agama dan sosial. Rifai banyak belajar agama sejak kecil. Menjadi seorang guru adalah momen pengaplikasian ilmu agama yang dimilikinya. Tibalah tahun kedua Rifai bekerja di sekolah swasta ini. Pekerjaan ini mungkin hari makin banyak. Rifai dipercaya memegang administrasi sekolah sekaligus guru kelas. Setiap hari Rifai pulang telat, lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak banyak mengeluh, hanya terkadang bergumam kelelahan. Rifai bersyukur dengan pengalaman hidup yang dilewatinya. Rifai berencana untuk membuka jasa desain dan fotokopi dari hasil pekerjaannya sebagai guru. Sebagian uangnya ia tabung, akan ia gunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan jasa tersebut. Rifai memang sangat berbakat soal mendesain. Karena itu, ia menggunakan bakatnya untuk bekerja. Sudah sering Bunda memanggil Rifai untuk datang di rumahnya. Malam itu, Rifai makan dengan Bunda, ayah, dan anak bungsunya. Obrolan-obrolan ringan antara mereka berempat selalu renyah, diselingi canda tawa. Lagi-lagi, Bunda merindukan anak-anaknya yang di perantauan. Mereka pulang hanya setahun sekali. Sedangkan Rifai sejak awal merantau belum pulang lagi ke kampung halamannya. Rifai hanya mengirim surat atau pesan singkat dan beberapa lembar uang dari hasil pekerjaannya. Kamu tidak niat pulang tahun ini, nak? Hanya Bunda kepada Rifai. Tahun ini saya berencana pulang kampung, Bunda. Insya Allah, jawab Rifai. Saya sudah beli tiket pulang, Bunda. Kira-kira tanggal 30 Mei saya akan pulang. Lanjut Rifai. Kalau begitu, sampaikan salam Bunda sekeluarga untuk keluargamu ya, nak. Jawab Bunda. Iya Mas Fai, bawakan oleh-oleh yang banyak ya untuk saya. Ujar anak bungsu Bunda dengan semangat. Insya Allah Mas, bawakan 1 dus sebesar kulkas. Mau? Jawab Rifai sambil tertawa. Sebelum pulang, Bunda membekali Rifai mie ayam untuk dimakan di kontrakan. Selepas Rifai pulang, Bunda membereskan meja makan dan memasukkan sisa makanan ke dalam kulkas. Bunda terkejut, kantong kresek hitam yang seharusnya berisi cabai berubah isinya menjadi mie ayam. Bunda baru ingat bahwa di dapur tadi ada 2 kresek hitam. 1 berisi mie ayam untuk Rifai dan satunya lagi berisi cabai hasil belanja dari pasar kemarin. Ternyata bungkus mie ayam yang dibawa Rifai adalah cabai punya Bunda. Bunda langsung menelepon Rifai agar kembali ke rumahnya untuk menukar bungkusan yang tertukar itu. Di kontrakan, sebelum menerima telepon dari Bunda, Rifai terkejut saat membuka kresek. Isinya cabai, bukan mie ayam. Di telepon, keduanya langsung tertawa menyadari bingkisan yang tertukar. Bisa-bisanya Bunda lupa. Salah ambil kresek untuk Rifai. Malam itu juga, Rifai langsung kembali ke rumah Bunda untuk mengantar kresek berisi cabai. Bunda meminta maaf. Rifai menikmati ronde kedua makan mie ayam di kontrakan sendirian, berteman dengan angin malam. Sambil tersenyum, ia mengingat dulu
Waktu Rifai kelas 3 SD, sepulang sekolah, Rifai mengantar makan siang kepada bapaknya di sawah. Kadang sendiri, kadang berdua dengan ibunya. Suatu hari, Rifai mengantar makan siang bapaknya di sawah bersama ibu. Ibu sudah semangat sekali menyiapkan menu makanan kesukaan bapak. Apalagi kalau bukan sayur nangka. Ibu menyiapkannya di rantang, lalu dibungkus dengan kain batik. Fai, ayo makan bapak, sudah siap. Tolong ambil rantangnya di atas meja makan. Ibu sedang mencari arit. Mau dibawa ke sawah, teriak ibu dari belakang dapur rumah. Baik bu, Fai tunggu di depan ya, jawab Fai dari kamarnya sambil mengganti seragam sekolah. Angin sepoi-sepoi, suara air mengalir, padi-padi yang tumbuh, suasana desa yang asri. Jalan tapak yang dilalui terasa sangat singkat dan akhirnya sampai di gubuk milik bapak. Bapak, ayo makan siang dulu, kata Rifai sambil setengah berteriak. Bapaknya masih menggiling padi hasil panen hari ini. Bapak Rifai menepi dan bersiap makan bersama anak dan istrinya. Hah, kok makanannya berubah? Ekspresi kaget dari wajah ibunya tak bisa ditutupi. Setengah teriak, ibunya langsung melirik ke arah Rifai. Rifai sontak melihat ke arah ibunya. Fai, tidak tahu bu. Fai hanya mengambil bingkisan yang ada di meja. Sebenarnya Fai bingung, mengapa makanannya ringan sekali? Kata Rifai. Loh, makanannya mana? Kok malah bawa toples kosong semua? Ujar bapak. Ibu hanya tertawa sendiri, sedangkan Rifai dan bapaknya kebingungan. Ibu lupa kasih tahu kalau rantangnya masih di dapur, belum ibu bawa ke meja makan. Ini toples yang baru diantar Mbak Eni tadi pagi. Ibu lupa, betul-betul lupa, ujar ibu sambil setengah menertawakan dirinya. Rifai lekas pulang ke rumah untuk mengambil rantang makan siang dan bergegas kembali ke sawah. Rifai mengingat kenangan itu seperti yang terjadi hari ini. Ibu, Fai merundukkan ibu. Hari ini kejadian bingkisan tertukar terjadi lagi, gumamnya dalam hati. Sambil menikmati mie ayam yang tersenyum geli. Terima kasih. Begitulah cerpen bingkisan yang tertukar, karya Silmi Afkarina Hanum. Saya Sahyul Anam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart, salam Indonesia.